Sebelum mempelajari modul ini, saya pikir bahwa coaching hanyalah melatih atau membimbing murid, dan saya juga belum paham betul perbedaan antara konselor, mentor, dan juga coach itu sendiri. Saya merasa bahwa coaching ini hanya peran sebagai seorang guru dalam memimpin pembelajaran atau mengarahkan muridnya. Sebagai pemimpin dalam pembelajaran, tentunya kita harus memainkan banyak peran. Terkadang untuk menghadapi murid, kita harus bisa menjadi seorang konselor, bisa menjadi seorang mentor, bahkan juga berfungsi sebagai seorang coach. Tentunya sebagai guru, saya bisa menerapkan mentor ini kepada murid saya dengan menyampaikan pengalaman yang saya miliki. Saya juga bisa melakukan konseling dengan murid saya ketika mereka datang dengan permasalahan mereka. Nah, ketika saya harus menghadapi murid dengan berbagai potensinya dan saya berupaya untuk memaksimalkan potensi tersebut, maka peran saya di sini adalah sebagai seorang coach. Setelah mempelajari modul ini, saya pikir bahwa coaching adalah mempelajari tentang hubungan kemitraan, yaitu hubungan coach dan coachee, tentang hubungan yang setara, yaitu membantu coachee mencapai tujuannya. Sedangkan seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi kepada coachee. Yang kedua, belajar tentang memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach dapat menggali, memetakan situasinya sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide yang bagus. 3. Belajar tentang optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee bisa berkembang. Dari teknik keterampilan coaching yang saya pelajari, teknik yang perlu saya kembangkan dan saya latih adalah menerapkan teknik TIRTA, yakni mengetahui tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Karena dalam teknik tersebut, kita bisa tahu dengan jelas bagaimana menggali kelebihan siswa ataupun juga rekan sejawat dan teman kita yang lain untuk mengarahkan dan juga membantu mereka mencari solusi sendiri. Kita hanya bisa membantu, mengarahkan, dan juga mengeksplor kemampuan yang mereka miliki agar menjadi sumber kekuatan atau kelebihan mereka, agar menjadi solusi yang bisa mereka temukan tanpa harus melibatkan bantuan orang lain. Jadi intinya coaching ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kendala yang saya hadapi ketika melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching dalam komunitas praktisi adalah 4 aspek. Terutama adalah 4 aspek yang sangat berperan penting dalam kegiatan sehari-hari, yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan juga melakukan umpan balik yang positif. Upaya yang saya lakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah berkomunikasi secara asertif yang akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan ini diharapkan bisa membangun rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Sikap berikutnya yang saya bangun adalah menjadi pendengar yang baik. Cobalah untuk selalu memperhatikan semua hal yang dikatakan lawan bicara Anda. Jangan menyela pembicaraannya meskipun Anda belum selesai mengutarakan pendapat. Tunggu sampai dia selesai berbicara, baru giliran kita. Ketika sedang mendengarkan, coba pahami sudut pandang atau situasi teman kita tersebut. Kemudian kita juga berani menyampaikan pendapat, selalu menghargai orang lain, hindari merasa bersalah, tetap tenang saat berbicara, hindari penggunaan kalimat agresif, memposisikan lawan bicara sebagai seorang teman, belajar dari banyak orang, menerima segala masukan dan juga usul atau tanggapan positif, dan yang paling penting adalah selalu bersabar.